Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Sababalat, BP 18, Prodi Administrasi Negara 6B, mata kuliah Administrasi Pembangunan. Baik, pembahasan hari ini adalah tentang pendekatan mengenai proses pembangunan. Di pendekatan mengenai proses pembangunan ini, terdapat 3 pendekatan mengenai proses pembangunan, yaitu pertama, pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar SKPD yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh kementerian atau lembaga dan antar SKPD di tingkat provinsi atau kabupaten. Dalam pencapaian prioritas nasional, kedaulatan pangan misalnya memerlukan koordinasi antar kementerian, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perdagangan, serta pemerintahan daerah. Untuk pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Jadi, jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada SKPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas. Untuk mencapai prioritas nasional kedaulatan pangan, biasanya tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas lain existing dan menyetop konversi lahan produktif, tapi juga melakukan reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pengendalian harga, dan impor pangan. Jadi diperlukan adanya kombinasi dari berbagai program dan kegiatan. Yang ketiga yaitu pendekatan spasial. Pendekatan ini sendiri lebih sering digunakan dalam bidang geografi atau keruangan dan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menela masing-masing aspek-aspek keruangannya. Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spesial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten atau kota. Untuk mencapai prioritas nasional kedaulatan pangan misalnya, pembangunan sawah baru harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain sebagainya. Jadi, perencanaan pembangunan dengan 3 pendekatan di atas gunanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu proses perencanaan pembangunan nasional berdasarkan dimensi, pendekatan, dan koordinasi.
Ada 4 proses perencanaan pembangunan nasional berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, yaitu pertama, perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala menyeluruh. Yang dimaksud dengan skala menyeluruh ini adalah dalam perencanaan makro ini dikaji beberapa pesat pertumbuhan ekonomi, dan dapat direncanakan. Beberapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. Yang ketiga yaitu perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dalam berbagai sektor. Yang dimaksud dengan perencanaan dengan pendekatan berdasarkan sektor itu yaitu kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan, ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, dan juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu oleh instansi tertentu di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Kita masuk yang ke perencanaan regional adalah menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Yang dimaksud dengan menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan adalah pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dan melihat aspek ruang di suatu daerah, departemen atau lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral, melihat lokasi untuk kegiatan. Sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional, wilayah atau daerah, melihat kegiatan untuk lokasi. Baik, kita masuk yang ke slide berikutnya yaitu istilah-istilah pembangunan daerah. Ada beberapa istilah-istilah yang terdapat di pembangunan daerah yaitu pertama RPJMD. RPJMD ini mempunyai kepanjangan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Ini diambil dari pasal 1 nomor 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang kedua yaitu Renstra. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta tidak memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Yang ketiga yaitu KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. PPAS
atau prioritas dan plafon anggaran sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah atau disingkat dengan SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD, yaitu tertuang dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima yaitu Renja. Renja atau rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah atau yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang terakhir yaitu RKA atau yang disebut dengan rencana kerja dan anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terisi program dan kegiatan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya yaitu Sistem Perencanaan Nasional. Di Sistem Perencanaan Nasional ini terdapat 3 bagian yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat dengan RPJP Nasional. Adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu pelaksanaan RPJP Nasional terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 5 tahun. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM Nasional 1 tahun 2005 sampai 2009 dikenal sebagai Indonesia Sehat 2009. Berikutnya yaitu RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014 dikenal sebagai Indonesia Smart 2014. Berikutnya yaitu RPJM Nasional 3 tahun 2005 sampai 2009 dikenal sebagai Permata Indonesia 2009. Yang keempat yaitu RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah di setiap tahunnya. Yang ketiga itu rencana kerja pemerintah atau disingkat dengan RKP adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusun APBN. Baik, kita masuk ke slide berikutnya yaitu cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Pertama yaitu cara penyusunan RPJPD yaitu A. Menyiapkan rancangan awal RPJPD, B. Musrembang jangka panjang daerah, C. Menyusun rencana akhir RPJPD, D. Menetapkan RPJPD. Berikutnya yaitu cara penyusunan RPJMD. A. Pendahuluan,
B. Gambaran umum kondisi daerah. C. Gambaran keuangan daerah. D. Permasalahan dan isu strategis daerah. E. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. V. Strategis, arah, dan kebijakan dan program pembangunan daerah. G. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. H. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan penutup. Baik, kita masuk ke cara penyusunan Renstra. A. Temukan visi misi dan roadmap setahun. B. Analisa proses bisnis dengan balance scorecard sesuai roadmap. C. Tentukan performansi indikator sesuai blueprint organisasi. D. Analisa isu internal eksternal dengan metode bisnis forensik. E. Gunakan strategi toolbox sesuai kebutuhan. Cara penyusunan renja, yaitu A. Pembentukan tim penyusun renja SKDP. B. Orientasi mengenai kerja SKDP. C. Penyusunan agenda kerja. D. Pengumpulan data dan informasi.